Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, karya Bapak Sujono Soekanto untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lasar Ahmad. Saya akan membahas bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat. Setiap manusia pasti mengenalnya kebudayaan dan peradaban. Setiap tingkah laku manusia menjadi tolak ukur untuk diperhatikan. Kemudian masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi. Karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dua tunggal yang tak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, itu adalah budaya. Merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Kemudian ada kultur, berasal dari bahasa Latin adalah colere, yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kemudian kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri dari alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Kemudian yang bagian D ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits mengajukan 4 pokok unsur kebudayaan. Pertama ada alat-alat komunikasi, sistem ekonomi, keluarga, kekuatan politik. Kemudian menurut Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Kemudian ada organisasi ekonomi. Ketiga ada alat-alat lembaga atau petugas pendidikan. Keempat ada organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu peralatan dan perlengkapan manusia, diantaranya adalah pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Ketiga ada sistem kemasyarakatan. Keempat ada bahasa, yang tadi harus lisan maupun tulisan. Kemudian ada kesenian. Kemudian ada sistem pengetahuan. Dan terakhir ada religi atau sistem kepercayaan. Kemudian ada bagian C, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan ini mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dari segala wadah, segenap perasaan manusia, bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat anggota-anggota seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik. Budaya juga berfungsi untuk mengatur manusia dalam berperilaku, khususnya dalam menghormati orang tua, bergaul sesama dengan masyarakat setempatnya. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya, norma inilah yang disajikan dasar bagi manusia untuk bertingkah laku. Tidak hanya itu, produk lainnya dalam kebudayaan ialah nilai dan persoalan baik buruk mengenai suatu hal. Kemudian nilai ini saling berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan produk kebudayaan lainnya. Norma kebudayaan adalah suatu prosedur hidup yang mengembang dan dimiliki oleh setiap kumpulan orang yang diwarisi dari generasi ke generasi. Kemudian norma budaya terbentuk dari jumlah unsur yang terlibat, termasuk sistem agama dan politik, budaya, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kemudian yang bagian D ada sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kedua, ada kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, ada kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, ada kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan diterima dan ditolak
tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri dari sebuah kebudayaan. Bila seseorang tidak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Akan tetapi, perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi lokasinya. Sifat universal kebudayaan memungkinkan perwujudan kebudayaan yang berbeda tergantung pada pengalaman penduduknya, yaitu masyarakat. Kedua, ada kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis, dan kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Kemudian ada kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia itu sendiri. Jarang bagi orang asal Indonesia untuk mengetahui kebudayaan sampai pada unsur-unsur terkecil, padahal kebudayaan tersebut menentukan arah serta perjalanan hidupnya. Kemudian yang bagian E ada kepribadian dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan yang abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dan kepribadiannya merupakan latar perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapan di dalamnya memberikan jawaban atau tanggapan. Mungkin kepribadian dapat diberi batasan sebagaimana dikaitkan Theodore M. Necom, yaitu bahwa kepribadian merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Sebenarnya kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu, yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Dasar pokok perilaku manusia merupakan faktor-faktor biologis. Faktor-faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Beberapa faktor biologis yang penting adalah misalnya sistem syaraf, watak seksual, proses pendewasaan, dan juga kelainan-kelainan biologis. Faktor-faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Kepribadian merupakan organisasi biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. Mungkin bagian tadi dapat digambarkan dengan istilah kebudayaan khusus atau subkultur. Untuk membatasi daripada hal-hal penting, uraian di bawah ini dapat dikaitkan pada tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Kedua, ada cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Ketiga, ada kebudayaan khusus atas dasar agama. Keempat, ada kebudayaan berdasarkan profesi. Kemudian ada gerakan kebudayaan. Kebudayaan adalah gerakan manusia yang hidup dalam masyarakat menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya karena terjadi hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Kemudian akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan kelompok budaya tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerakan kebudayaan. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah: pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima
Kedua, unsur-unsur kebudayaan manakah yang sulit diterima. Ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. Keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.